Memang gitu skemanya. Karena memang semakin kita tinggi omsetnya, semakin besar kita cost dasarnya. Cost dasar kita adalah admin fee dan iklan. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau sampaikan pendapat saya syarat buat para pemain tipis. Tipis itu apa? Nah, kita langsung mulai aja ya. Tipis itu apa? Kalau persentase, kalau kita bilang tipis itu adalah persentase, saya cukup yakin semua tipis. Kalau dibandingkan persentasenya terhadap apa yang diambil oleh aplikator, apa yang diambil oleh TikTok, apa yang diambil oleh Shopee. Itu saya yakin semua tipis. Karena lebih kecil daripada yang aplikator dapat, daripada yang Shopee dapat. Daripada yang TikTok dapat, Shopee dapat. Ilustrasi, misalnya, misal ada produk HPP-nya adalah 50.000. Kita ada dua skema. Skema pertama, jual 4 kali HPP, alias 200.000, which is jarang sebetulnya. Jarang. Ada, tapi jarang. Yang kedua, skemanya adalah 2 kali HPP. Ini banyak, tapi banyak juga yang di bawah 2 kali HPP. Ya bisa aja sih sebetulnya, nanti akan saya sampaikan kalau mau main di bawah 2 kali HPP. Tapi ini ilustrasi ya. Modal 50.000, ada 2 skema, 4 kali HPP sama 2 kali HPP. Yang 200.000, admin fee-nya sama yang 100.000, yaitu katakanlah biar gampang 15%. 15%. Tapi iklannya beda. Pasti beda. Sepenglihatan saya, kalau harga makin mahal, itu iklannya akan lebih mahal juga. Harganya tipis, iklannya baiknya tipis. Ada juga yang lucu, harganya murah, iklannya mahal. Wah, itu boncos banget. Tapi secara umum, saya lihat seller ya, secara umum rata-rata ya, karena saya banyak lihat seller center, itu kalau harganya mahal, iklannya juga mahal. Yang harganya tipis, iklannya juga tipis. Artinya apa? Biaya iklannya, kalau yang harga mahal, ruasnya rendah. Alias ya katakanlah 30%. Dia main di ROAS 3, 3,5 lah. ROAS 3,5. Jadi 15% admin fee, 30% udah sama iklan. Ini kita simplifikasi ya, belum sama PPN loh. 1,11. Panjang lagi. 15% admin fee, 30% iklan. Yang main mahal 4 kali HPP. Yang main murah 2 kali HPP, which is 2 kali HPP juga nggak murah sebetulnya. Admin fee-nya sama 15%. 15%. Katakanlah dia main di ROAS 20. ROAS 20 artinya budget iklannya 5%. 5% ya. Oke, jadi ini 15% admin fee sama, yang atas 30% iklan, yang bawah 5% iklan. Terus HPP-nya, ini kan yang 4 kali HPP, HPP-nya ya 25%, sederhana. 100 dibagi 4, 25%. Yang bawah 50%, karena 2 kali HPP. Itu 100 dibagi 2, ya 50%. Kalau kita totalin, nah ini jangan-jangan teman-teman nggak sadar. Kalau kita totalin, 15 tambah 30 tambah 25% sama dengan 70%. Ini adalah biaya, artinya profit kotornya adalah 30%. Yang bawah sama juga. 15 ditambah 5, ditambah 50% sama dengan 70%. Sama. Ini biayanya 70%. Kita untung kotor 30%. Kotor loh ya, belum bersih. Itu 30% belum bayar kontrakan dan lain sebagainya. 30%. Shopee dapatnya berapa? TikTok dapatnya berapa? 4. Yang atas 45%. Kita lebih gede. Aplikator lebih gede. Yang bawah kita agak lebih gede sedikit. Yang bawah Shopee TikTok dapatnya 15 sama 5 alias 20%, kita dapatnya 30%. Tipis juga. Bedanya tipis. 20 sama 30%. Memang gitu skemanya. Karena memang semakin kita tinggi omsetnya, semakin besar kita cost dasarnya. Cost dasar kita adalah admin fee dan iklan. Makin gede ya sekarang kalau ngarap organik ya bisa, bisa teman-teman, tapi nggak realistis. Kalau saya lebih suka yang realistis aja lah. Nah, yang bisa itu seperti apa? Affiliate-nya FYP, tapi nggak realistis. Kalau kita, planning kita adalah affiliate FYP, itu nggak realistis. Terus, kalau misalkan organiknya tinggi, bisa ada tuh yang organiknya masih bagus, tapi nggak realistis. Itu aja poinnya, nggak realistis. Oke? Omset makin besar, cost dasar makin besar, yaitu admin fee dan iklan. Ini ini memang fakta, dan saya dari dulu, bukan dari dulu ya, kalau saya boleh berangan-angan lah, lebih baik aplikator merubah kebijakannya, diadakan threshold. Misalkan admin fee, oke 15% maksimum per bulan adalah 15 juta misal.
Itu kan lebih enak. Jadi seller juga profitnya bisa enak apa yang dikejar. Sekarang makin dikejar makin kutangkap. Makin dikejar makin besar omsetnya, makin dikejar makin besar cost-nya juga. Jadi kalau saya boleh berangan-angan, mungkin aplikator bijaknya atau mungkin pemerintah mau turun tangan, itu dikasih threshold. Atau mungkin uang sewa sekalian. Jadi kalau mau jualan di Shopee, jualan di TikTok, nggak ada admin fee, tapi ada uang sewanya. Tergantung level tokonya. Katakanlah 50 juta per bulan, atau 10 juta per bulan. Menurut saya itu lebih fair. Untuk saat ini, lebih fair. Karena lebih enak dikejarnya buat seller. Jadi seller pun profitnya lebih terjaga. Ini baru ngomongin definisi tipis. Jadi kalau dari segi persentase saya rasa kita semua tipis. Mau main di pricing berapapun kita semua tipis karena si aplikator sudah ngambil daging yang lebih besar daripada kita sendiri. Balik lagi ke topik ya. Balik lagi kalau mau main tuh tipis atau main quantity. Kalau mau paket banyak harga murah, main tipis dalam tanda kutip itu syaratnya apa? Satu, kalau teman-teman mau main tipis, pembukuan kudu rapih. Khususnya saya tekankan ya, khususnya 2 poin ini, yaitu inventory sama depresiasi. Kenapa? Wah, silahkan googling sendiri. Dua ini kalau tidak rapi, depresiasi itu cuma satu baris di laporan keuangan, teman-teman. Tapi pentingnya bukan main kalau teman-teman main tipis. Pembukuan, saya kasih clue dua ini, inventory sama depresiasi. Selebihnya nggak akan saya lebih detail deh, nanti kepanjangan videonya. Yang kedua, manajemen retur sama selisih ongkir. Ini real. Retur itu sekarang masalah real. Retur yang kena spam lah, kena fraud lah, retur customer yang impulsif lah. Ini kalau teman-teman manage yang nggak bagus, itu bisa jadi cost yang tidak terduga. Atau cost yang diduga tapi nggak mau tahu. Termasuk selisih ongkir. Jangan salah, ini terjadi, selisih ongkir. Selisih ongkir kadang, ya mungkin receh ya, tapi kalau dikalikan banyak, lumayan juga. Kalau tidak diurus, itu hilang sama sekali. Kalau diurus, memang capek. Tapi daripada hilang sama sekali, nah makanya manajemennya harus rapi. Entah gimana caranya. Karena tiap seller pasti beda-beda, saya beda, yang lain beda, karena sistemnya beda-beda. Ini harus ada manajemen retur sama manajemen selisih ongkir. Yang terakhir, kalau mau main tipis, banyakin fixed cost. Artinya apa? Karyawannya gaji bulanan. Jangan jangan per paket, karena kalau per paket makin tipis. Dari admin fee makin tipis, admin fee admin fee naik, omset naik, iklan naik, omset naik, biaya karyawan naik, wah susah. Jadi coba banyakin fixed cost, tapi fixed cost resikonya juga gede. Karena yang namanya bisnis pasti ada naik turun. Kalau pakai fixed cost itu mungkin banget teman-teman mengalami rugi ketika penjualan lagi turun. Tapi kalau lagi naik, teman-teman bisa untung yang lebih besar. Itu plus minusnya. Tapi menurut saya bijaknya kalau main tipis banyakin fixed cost. Itu ya gajinya bulanan, apalagi ya. Ya sih umumnya gaji ya. Umumnya gaji karyawannya bulanan. Dan ini bukan arti harus karyawan tetap, nggak juga. Jadi bisa harian, karyawan harian kan bisa. Tapi fix, mau paketnya 1.000, paketnya 500, paketnya 100 sehari, itu fix biayanya segitu. Alhamdulillah. Cepetan nggak ya? Ini udah 8 menit. Dari tadi saya ngomong, ya gitulah. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa cek di gadinggosaki.com. Cek kalau mau join Sindikat Dropship, itu ikut bootcamp dulu ternak toko bersama saya dengan Mas Sony Kurniawan seperti semester pendek. Semester pendek 2 bulan dicuci terus join Sindikat Dropship. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.